Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bikhair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Uh, Mungkin untuk perkenalan dulu, saya Muhammad Zulfa. Ya pasti teman-teman sudah tahu dari pamfletnya. Saya dari Aceh dan pernah di Keru 5 tahun. Tapi tidak iltihak dengan alasan. Mungkin sebagian kawan-kawan di sini sudah sempat berkenalan waktu di Keru. Jadi sebelum saya menjelaskan matannya, saya menyampaikan dulu bagaimana metode yang akan saya pakai dalam menjelaskan Risalah Asyamsiyah. Oke. Biasanya nanti saya akan menjelaskan inti apa yang akan saya sampaikan. Jadi kulasahnya baru saya baca matan. Karena manhaj tarikah dalam menyampaikan ini salah satu tarikah kudama yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Kausari. Syekh Zaid Al-Kausari menyampaikan dalam kitab Al-Mujaz kalau nggak salah, metode para ulama dalam menjelaskan ibarat kitab itu ada dua. Yang pertama meringkaskan inti pembahasan yang akan dibaca. Metode yang kedua adalah membaca dan meringkas di akhir. Metode yang pertama katanya as'ab, tapi lebih membantu untuk membentuk malaka. Metode yang kedua adalah ashal. Dan metode yang pertama ini sering diterapkan sebagaimana dalam fikih seperti Imam Rafi dan dalam beberapa kitab seperti Imam Al-Ghazali. Biasanya Imam Al-Ghazali menyampaikan dulu apa yang akan dibahas baru masuk. Jadi oleh karena itu saya harapkan kepada kawan-kawan untuk membaca beberapa kitab sebelum pelajaran dimulai. Wabil khusus nggak usah terlalu yang tinggi-tinggi, yakni Taisir Risalah Syamsiyah. Itu ada seorang ulama Pakistan menulis mempermudah ibarat Syamsiyah, dan beliau menjelaskan kitab tersebut dengan hasil daripada Syarah Qutbuddin Ar-Razi dan dengan hasyiah Said Syarif Al-Jurjani. Itu saya sarankan bagi kawan-kawan yang tidak ada, nanti akan saya kirim. Baik. Jadi sebelum saya membaca matan, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan kitab dan pengarang kitab. Mungkin saya akan memperkenalkan dulu Matan Syamsiyah sebagaimana sudah maklum ditulis oleh Al-Qatibi, yang masyhurnya Al-Qatibi Al-Qazwaini. Beliau bernama Ali bin Umar bin Ali Al-Qatibi Al-Qazwaini, yang lahir pada tahun 600 dan wafat 675. Jadi umur beliau Al-Qatibi. Al-Qatibi, beliau salah satu ulama yang mutaakhirun yang terpengaruh dengan Afdaluddin Al-Khunaji. Jadi dua guru beliau yang luar biasa yang mempengaruhi dalam ilmu kalam dan dalam ilmu mantik. Yang pertama adalah Afdaluddin Al-Khunaji, yang kedua adalah Asiruddin Al-Abhari, pengarang Isa Guji. Bahkan dalam beberapa kitab Asiruddin Al-Abhari mengatakan Al-Qatibi ini fi manzilati ibni, beliau seperti anak saya. Jadi saking dekatnya, saking takasutnya Al-Qatibi dengan Asiruddin Al-Abhari. Itu yang pertama. Dan Al-Qatibi sangat terpengaruh kalau dalam ilmu mantiknya dengan Afdaluddin Al-Khunaji, yang beliau Afdaluddin Al-Khunaji menulis dua kitab yang sangat populer. Yang pertama adalah Kashful Asrar, yang kedua adalah Al-Mujmal. Kashful Asrar ini adalah kitab yang kalau bisa kita katakan adalah
rujukan utama generasi mutaakhirun. Karena sebagaimana sudah maklum, dalam ilmu mantik ada mutakaddimun, mutakaddimin, dan mutaakhirin. Mungkin bisa kita jadikan hamzah wasal mutaakhirin itu dari Ibnu Sina. Tapi pada sebagian kitab, apabila disampaikan mutaakhirin itu dari Ar-Razi. Ar-Razi dan tokoh yang pengaruhnya adalah Afdaluddin Al-Khunaji. Yakni biasanya dalam beberapa kitab seperti dalam Hasyiah Isaguji, qala sahibul kashf. Qala sahibul kashf. Kedua yang kitab tadi adalah Al-Mujmal. Al-Mujmal ini banyak disyarah oleh ulama dari Maghribah. Yani Tunisia, Aljazair, dan Maroko seperti Ibnu Zaitun, Ibnu Syarif. Bahkan Imam Sanusi juga pernah menulis taklik terhadap kitab Al-Mujmal. Dan Syekh Syarif Al-Jurjani nanti ada beliau menyampaikan dalam pertengahan Hasyiah Syamsiah bahwa Al-Khatibi min atba'i Afdaluddin Al-Khunaji. Jadi Al-Khatibi ini adalah termasuk daripada madrasahnya Al-Khatibi. Jadi corak madrasah Al-Khatibi adalah membahas panjang lebar tentang akas dengan segala pembagian akas, masalah qadhiyah munfasilah dan syakal dan tanakut, akasnya tanakut dan muwajjahat, akasnya muwajjahat, tanakutnya muwajjahat. Itu corak mutaakhirun yang identiknya adalah, yang tokoh utamanya adalah Afdaluddin Al-Khunaji. Maka oleh karena itu Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun mengatakan tokoh utama mutaakhirun adalah Afdaluddin Al-Khunaji. Maka rentetan kitab Darsiyah pertama adalah Al-Kashfu, Kashful Asrar. Kemudian Kashful Asrar itu diringkas oleh Urmawi, pengarang kitab Matali, Al-Matali. Sebagian ulama menganggap itu ringkasan, tapi bukan ringkasan, tapi poinnya itu adalah diambil daripada kitab Kashful Asrar. Kemudian Al-Khatibi juga mengambil daripada rujukan yang sama, yakni Al-Kashfu, yakni Kashful Asrar. Kemudian Sa'aduddin Taftazani meringkas dan merevisi beberapa pendapat yang tidak setuju dengan Al-Khatibi yang diberi judul dengan Tahdhibul Mantiq. Jadi sebenarnya Tahdhibul Mantiq adalah Tahdhibus Syamsiyah. Syamsiyah itu adalah ringkasan, kalau bisa kita katakan poin-poinnya diambil daripada kitab Kashful Asrar. Jadi kita penting mengetahui daripada suatu kitab dari mana, kemudian hasilnya dari kitab itu apa saja. Dan Al-Khatibi, pengarang kitab Syamsiyah ini, beliau menulis syarah terhadap Kashful Asrar. Beliau ada syarah terhadap Kashful Asrar. Kashful Asrar matmu, namun syarah Al-Khatibi ini belum matmu, setahu saya. Nah, Kashful Asrar yang ditulis oleh Afdaluddin Al-Khunaji tidak lengkap, yakni tidak habis pembahasan yang dalam mantik yang dibahas. Datang Al-Khatibi, beliau memberi syarah terhadap Kashful Asrar dan melengkapkan pembahasan-pembahasan yang belum dibahas, yang tidak sempat dibahas oleh Afdaluddin Al-Khunaji. Kemudian Al-Khatibi juga memiliki karya Jami'ul Haqa'iq dalam ilmu mantik dan dalam ilmu kalam. Dan Al-Khatibi juga menjelaskan kitab Al-Muhassal. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis kitab Al-Muhassal. Kemudian beliau syarah dengan Al-Mufassal fi Syarhil Muhassal. Jadi Al-Muhassal karya Imam Fakhruddin Ar-Razi diberi syarah oleh Al-Khatibi. Kenapa Imam Al-Khatibi memberi syarah terhadap Al-Muhassal? Karena Al-Muhassal itu mendapat kritikan keras dari Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi pengarang kitab Tajridul Mantiq dan Wal Kalam. Tapi pada hakikatnya Nasiruddin At-Tusi bukan mensyarah kitab Al-Muhassal, tapi mengkritik Al-Muhassal. Maka sebagian ulama memberi judul, memberi ungkapan terhadap Nasiruddin At-Tusi, qala nakidul muhassal.
yakni kritikusnya terhadap Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa? Karena Fakhruddin Ar-Razi mengkritik Imam Ibnu Sina itu dari awal hingga akhir. Ini di pertemuan ini saya lebih banyak menyampaikan wawasan dan membaca mukadimah, pendalamannya besok. Jadi ini permulaan yang saya mulai. Jadi Imam Ar-Razi itu mengkritik filsafat dari awal hingga akhir. Sedangkan Imam Al-Ghazali mengkritik filsafat hanya 20 pembahasan lebih. Yang katanya 3 kafir, selainnya adalah bid'ah. Mantik dan bahagian riyadhiyat semua diterima. Adapun Ghazali dari pembahasan mantik tidak diterima. Buktinya apa? Seperti pembahasan tasawur. Tasdik menurut Ar-Razi adalah majmu' tasawurat. Kemudian menurut Fakhruddin Ar-Razi definisi tidak perlu dituntut, tahsilul hasil. Yakni at-tasawurat itu ghairu muktasab. Dan banyak pendapat-pendapat Fakhruddin Ar-Razi yang berbeda dengan jumhur. Kenapa? Karena beliau ingin menampilkan mantik yang versi lain, yang kemudian diikuti oleh Afdaluddin Al-Khunaji sebagian, oleh Al-Qatibi, oleh Al-Urmawi. Ini madrasah Ar-Raziyah. Oke? Nah, bahkan Fakhruddin Ar-Razi itu memerintahkan kepada muridnya Qutbuddin Al-Misri untuk mengkritik Ibnu Sina di bagian kedokteran. Karena Ibnu Sina selain pakar dalam filsafat, juga pakar dalam ilmu kedokteran. Karena beliau menulis kitab Al-Kanun fit Tibb 4 jilid. Nah, sampai ada riwayat Ar-Razi mengatakan kepada muridnya, kalau kamu benar-benar muridku, tolong kritik Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran. Jadi bukan hanya filsafat dan mantik yang dikritik oleh Ar-Razi, tapi juga dikritik oleh kedokteran, juga dikritik oleh Fakhruddin Ar-Razi melalui muridnya. Maka aneh jika selalu Ghazali dibawa-bawakan untuk mengkritik filsafat tanpa melihat kepada Fakhruddin Ar-Razi. Mungkin alasannya karena orang sulit membaca kitab Fakhruddin Ar-Razi. Jadi tadi saya menyampaikan Al-Qatibi menulis Risalah Syamsiyah, Jami'ul Haqa'iq, Al-Mufassal fi Syarhil Muhassal, dan menulis kritikan jawaban terhadap Al-Ma'alim fil Usuluddin. Ar-Razi, ya, lagi-lagi Ar-Razi, Imam Ar-Razi menulis kitab Al-Ma'alim fi Usuluddin yang disyarah oleh Ibnu Tilimsan, Al-Khunji, mendapat kritikan dari Ibnu Maimun. Yang Ibnu Maimun itu kalau tidak salah saya, kalau nggak Nasrani entah Yahudi. Oke. Nah, jadi banyak kritikan-kritikan Ibnu Maimun terhadap Fakhruddin Ar-Razi, maka datanglah Al-Qatibi untuk memberi jawaban terhadap Ibnu Maimun tersebut. Terhadap kitab Syarhul Ma'alim fi Usuluddin. Maka kalau antum ingin mengetahui bagaimana pikiran ataupun gagasannya Al-Qatibi dalam mantik, maka saya sarankan membaca kitab Al-Mufassal fi Syarhil Muhassal. Dan ada satu kitab lagi yang sangat penting dalam filsafat dan dalam mantik dan dalam ilmu fisika, yakni Al-Munassas fi Syarhil Mulakhas. Al-Mulakhas itu ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam ilmu hikmah, yakni filsafat, tabi'iyat, riyadhiyat, ilahiyat, dan al-mantiq. Disyarah oleh Al-Qatibi yang berjudul Al-Munassas. Kemudian Al-Qatibi, salah satu karya Al-Qatibi yang sangat fenomenal dan bermanfaat adalah Risalah Syamsiyah. Beliau menulis kitab Risalah Syamsiyah kepada Al-Wazir, seorang menteri di kerajaan Mongol, yakni yang bernama Khawajah Syamsuddin Muhammad. Maka oleh karena itu, kitab mantik yang beliau tulis masyhur dengan nama wazir tersebut, yakni Asy-Syamsiyah, nisbah kepada Syamsuddin Muhammad.
Karena emang adat para ulama sebagaimana dalam Hasyiah Risalah Samarkandi kalau tidak salah, kebiasaan para ulama dahulu adalah memberi hadiah kepada para sultan dan para wazir untuk manfaatnya lebih umum. Karena para elit pemerintah dulu membaca, menikmati keilmuan tersebut. Jadi kalau suatu kitab dinikmati dan dipelajari oleh seorang yang berpengaruh, maka secara otomatis masyarakat juga akan membaca kitab tersebut. Maka seperti Risalah Syamsiah dan banyak karya-karya yang lain seperti Mawaqif juga diberi yakni hadiah kepada Al-Ghiyathudin. Kemudian Risalah Syamsiah ini banyak sekali syarah dan hasyiah. Pernah saya hitung sekitaran 50 lebih syarah dan hasyiah. Yang paling populer adalah Qutbuddin Ar-Razi. Qutbuddin Ar-Razi. Qutbuddin Ar-Razi dalam Risalah Syamsiah beliau kalau ungkapan Sa'aduddin Taftazani agak luas dalam menjelaskan mazhab ataupun matan daripada Al-Khathibi. Maka itulah yang membuat alasan Sa'aduddin Taftazani harus meringkas apa yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Al-Qutbuddin Ar-Razi. Maka antum kalau mempelajari syarah Qutbuddin Ar-Razi, maka juga mempelajari syarah Sa'aduddin Taftazani. Karena Sa'aduddin Taftazani di mukaddimah saya sudah berbeda dengan Qutbuddin Ar-Razi. Di mukaddimah saya sudah berbeda dengan Qutbuddin Ar-Razi. Nah, namun harus diingat, Qutbuddin Ar-Razi itu dua corak yang berbeda pada syarah Matalib dan syarah Syamsiyah. Karena Qutbuddin Ar-Razi juga memberi syarah terhadap Matali'ul Anwar karya Al-Urmawi dan juga memberi syarah terhadap Risalah Syamsiyah. Kalau ingin mengetahui pendapat tahqiq daripada Qutbuddin Ar-Razi, maka bacalah syarah Matalib. Tapi kalau ingin melihat penjelasannya Qutbuddin Ar-Razi sebagaimana umumnya, maka bacalah Risalah Syamsiyah. Syarah terhadap Risalah Syamsiyah. Kalau kata lain, di sana itu beliau sebagai muhakkik, sebagai mujtahid dalam ilmu mantik, sedangkan dalam Risalah Syamsiyah beliau sebagai muallim. Kan biasanya kalau untuk alim kan dijelaskan tanpa menerangkan mana pendapat yang kuat menurut kita. Jadi kadang-kadang kok beda ini Qutbuddin Ar-Razi dengan di syarah Matalib dengan syarah Syamsiyah, karena berangkat dari tujuan itu. Jadi satu untuk taklim, satu lagi untuk tahqiq. Maka seperti Sa'aduddin Taftazani mengkritisi Qutbuddin Ar-Razi karena melihat ke syarah Syamsiyah. Kemudian hasyiahnya juga banyak seperti hasyiah Said Syarif Al-Jurjani dan syarah Mula Al-Fanari, Jalaluddin Al-Addawani, dan ada syarah Isamuddin Al-Isfiraini, hasyiah Mufti Zadah, hasyiah Asyal Kuti. Tapi umdah dalam syarah Syamsiyah, dalam Risalah Syamsiyah, Qutbuddin Ar-Razi dengan saat ini dalam syarah hasyiah Said Syarif Al-Jurjani. Untuk lihat kritikan adalah Isamuddin Al-Isfiraini. Jadi melatih kritis terhadap matan Syamsiyah dan terhadap syarah Syamsiyah adalah Isamuddin. Emang Isamuddin terkenal di karangan para ulama ahli kritik. Kalau satu persoalan tidak ada namanya Isam, berarti persoalan itu aman. Aman berarti. Tapi kalau udah ada nama Isam, berarti muskilah. Sampai ada sebagian ulama bukan merendahkan. Isam ini adalah Isamuddin mengkritik Said. Jadi Said Syarif dikritik oleh Isamuddin. Kemudian disampaikan oleh sebagian ulama seperti Al-Batuli kalau nggak salah, Al-Batuli Al-Hambali. Kritiknya Isamuddin terhadap Said Syarif Al-Jurjani itu seperti kritik budak terhadap tuannya. Ini Said itu kan tuan, sedangkan Isam adalah hamba sahaya. Jadi levelnya beda gitu. Oke. Baik, jadi ringkasannya adalah Syamsiyah turunan daripada kitab Kashful Asrar.
lahir daripada Syamsiah adalah tahzib. Maka membaca Syamsiah perlu juga melihat tahzib. Ya kawan-kawan sudah menyelesaikan tahzib. Lihat perbedaan mana pendapat-pendapat yang direvisi oleh Sa'aduddin Naqshbandi. Dan kita harus tahu dari mana alurnya, yakni Matalik dan Kashful Asrar. Kemudian untuk menistihbar Risalah Syamsiah cukup membaca Taisirul Risalah Syamsiah. Cukup itu. Tapi kalau untuk tahqiq lebih dalam, yakni Qutbuddin Ar-Razi dengan Hasyiah Sayyid dan dengan Isamuddin Al-Isfirain. Baik. Ada yang mau ditanyakan ataupun nanti di ujung saja? Bagaimana? Di ujung saja atau bagaimana? Kerjaan. Di ujung boleh Ustaz. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang ditanyakan di itu nanti di ujung akan saya jawab. Maka oleh karena itu kita baca matan Risalah Syamsiah. Itu suara siapa kira-kira? Oke, baik. Bismillah. Alhamdulillahilladzi abda'a nidamal wujudi wa ikhtara'a mahiyatil asya'i bimuqtadil judi wa ansha'a biqudratihi anwa'a jawahiril aqliyati wa afada birahmatihi muharrikatil ajramil falakiyati wassalatu ala dhawatil anfusil quddusiyati al-munazzahati anil kudurati al-insiyati khususan ala sayyidina Muhammad sahibil ayati wal mu'jizati wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina lil hujaji wal bayinati. Sebentar ya. Oke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Abda'a, makna abda'a adalah ijadu syai' ghaira masbukin bi maddah wala zaman. Menciptakan sesuatu yang belum pernah ada modelnya, bentuknya, dan belum ada zaman sebelumnya. Jadi penciptaan dasar itu ibda. Dan begitu juga makna insya. Jadi insya dengan ibda adalah ijad, menciptakan sesuatu yang belum ada model, belum ada masbuk, baik secara materinya ataupun secara zamannya. Segala puji bagi Allah, Allah yang menciptakan aturan wujud. Yani aturan wujud, nidhamul wujud. Nidhamul wujud disyarah oleh Sa'aduddin Naqshbandi adalah silsilatul mumkinat. Jadi nidhamul wujud adalah silsilatul mumkinat. Silsilatul al-mumkinat yang pada dasarnya adalah jauhar akli, yakni akal yang pertama, karena kan alam semesta ini menurut filsafat rentetannya dari akal yang pertama hingga 10, kemudian ada alam ini. Oke, sebagian kawan-kawan sudah mempelajari mafulah. Waqtara'a mahiyatil asya'i bimuqtadil judi. Dan Allah menciptakan esensinya sesuatu dengan kehendak al-jud, sifat jud. Jud itu adalah sifat yang sifat itu memberikan sesuatu yang layak. Memberikan sesuatu yang layak bukan karena ada harapan, bukan karena ada pergantian. Itu sifat jud. Misalnya begini, kalau ada seseorang kasih hadiah kitab kepada orang yang tidak layak, itu tidak dinamakan jud.
sifat jud dengan sifat pemurah. Ini jud itu adalah salah satu maknanya pemurah. Tapi dalam arti jud itu adalah memberikan sesuatu kepada sosok yang layak bukan karena ada imbalan. Jadi memberi kitab, buku kepada orang yang tidak layak itu tidak dinamakan jud. Ataupun memberi kepada orang yang layak, tapi karena ada pengharapan dari pemberian itu juga tidak dinamakan jud. Jadi Allah menciptakan esensi hakikat semua perkara karena kemurahannya Allah. Wa ansya'a bi qudratihi anwa'a jawahiril aqliyah. Wa ansya dengan mana ibda, dan Allah menciptakan dengan kemampuannya Allah akan beragam johar-johar akiyah. Ini johar 10 ya. Yang berbedanya itu secara anwa, bukan secara ajnas. Dia tetap dalam satu koridor anwa. Oke. Kemudian wa afadha bi rahmatihi muharrikatil ajramil falakiyah. Dan Allah menuangkan dengan rahmatnya Allah akan yang menggerakkan benda-benda falak. Ini benda-benda langit. Benda-benda langit. Allah menuangkan dengan rahmatnya Allah akan sosok ataupun zat-zat yang menggerakkan benda langit. Ini ajram falakiyah sebagai yang mana maklum adalah jisim. Ini ajram falakiyah adalah benda-benda yang di atas planet. Ini unsur-unsur yang di atas planet yang menggerakkannya semuanya adalah jauhar mujarrad. Jadi dalam ilmu makulat ada nafs, ada akal. Yang muharrik, yang menggerakkan benda-benda yang ada di langit itu adalah jawahir al-mujarrad. Yang itu, kenapa benda itu, kenapa jawahir mujarrad itu mampu menggerakkan benda-benda yang ada di langit, planet-planet itu? Karena rahmatnya Allah. Karena ifadah daripada Allah. Wassalatu ala dawatil anfusil al-qudusiyah. Rahmat terhadap zat-zat yang suci, jiwa-jiwa yang suci, al-munazzahah yang bersih daripada kotoran-kotoran manusia. Terlebih lagi terhadap pemimpin kita Muhammad sahibil ayati wal mu'jizat, pemilik yakni tanda-tanda kebesaran dan kemu'jizatan. Dan rahmat terhadap keluarganya dan sahabatnya yang mengikuti baginya Nabi lil hujat dalam memberi argumentasi wal bayinat dan memberi bukti. Jadi kebanyakan pensyarah Syamsiyah itu tidak menjelaskan perkata daripada mukaddimah ini, langsung ke mukaddimah. Kecuali Sa'ad bin Taftazani, itu pun hanya sebahagian. Oke. Hatta pengarang kitab Taisirul Mantiq itu, Risalah Syamsiyah juga tidak menjelaskan panjang lebar daripada mukaddimah ini. Wa ba'du falamma kana bittifaqi ahli al-aqli wa itbaqi dhawil fadli anna al-uluma siyama al-yakiniyati a'la al-matalibi wa abha al-manaqibi wa anna sahibaha ashraful ashkhasil bashariyati wa nafsahu asra'u ittisalan bil uqulil malakiyyah wa kana ittila'u ala daqa'iqiha wal ihatati bikunhi haqa'iqiha la yumkinu illa bil ilmil mawsumi bil mantiq id bihi yu'rafu sihatuha an saqmiha wa wustuha min saminiha. Maka setelah bismillah, hamdalah, salah dan salam, falama maka manakala adalah suatu kesepakatan orang-orang yang berakal, wa itbaqi dan kesepakatan orang-orang yang memiliki kelebihan. Apa inti daripada kesepakatan itu? Bahwa sungguh ilmu, apalagi ilmu yakinian, terlebih lagi ilmu yakinian, yakni ilmu yang mukaddimahnya qat'i,
ilmu yang mukadimahnya qat'i, yang natijahnya pasti juga qat'i. Seperti ilmu eh, matematika, fisika, dan ilmu metafisika, dan ilmu mantik juga. Enggak, ilmu mantik keluar daripada sini. Ini al-yakiniyah. Apalagi ilmu yakiniyah itu adalah setinggi-tinggi ilmu, setinggi-tinggi tuntutan, ataupun yang paling tinggi yang dicari, a'la al-matalib. Dan manakib, yakni yang paling indah, abah itu yang paling bagus daripada manakib. Wa anna sahibaha, dan bahwa pemilik ilmu yakiniyah tersebut itu semulia-mulia orang, semulia-mulia diri manusia, sosoknya manusia. Dan jiwa wa nafsu, jiwa orang pemilik ilmu tersebut, itu kembali kepada sahibuha, itu paling cepat terhubung dengan akal malakiyah. Nanti saya akan jelaskan nih. Dan adalah mengetahui, itulah mempelajari, mengetahui terhadap dakaik-dakaiknya akal malakiyah, dan ihatah meliputi dengan esensi hakikat-hakikatnya akal malakiyah, itu tidak mungkin, yakni la yumkin itla', yakni kembalinya kepada itla' wal ihatah, kecuali dengan ilmu yang dinamakan dengan mantik. Cukup di sini, saya akan menjelaskan bahwa suatu kesepakatan orang-orang cerdas, orang-orang yang berakal, dan orang-orang yang diberi kelebihan, bahwa ilmu yakinian, ilmu yang mukaddimahnya yakinian, yang natijahnya juga pasti yakinian, adalah ilmu yang paling tinggi yang dicari oleh manusia. Dan ilmu yang paling indah jika dimiliki oleh manusia, apa indahnya? Manakibnya. Sosok orang tersebut sangat mulia kalau dia meraih ilmu al-yakiniyah. Wa anna sahibah, dan pemilik kalau dia bisa meraih ilmu yakiniyah ini, maka dialah manusia yang paling mulia. Dan jiwanya dia itu terhubung dengan yakni alam metafisika, ataupun dengan alam gaib. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Mizanul Amal Muqaddimah, boleh kawan-kawan nanti mempelajari dan mendalami terlebih dalam, bahwa manusia itu memiliki dua sisi. Dia ada koneksi ke atas dan ada koneksi ke bawah. Kalau jiwa manusia itu terhubung, terkoneksi dengan alam yang metafisik, dengan alam gaib, maka pengetahuan dia itu terhubung langsung dengan katanya alam mahfuz, loh mahfuz, yang biasanya itu diraih oleh para anbiya dan para rasul, dan setelahnya adalah para aulia. Jadi mukaddimahnya adalah yakiniyah. Yakiniyah. Nah, para aulia kan menempuhnya kan bukan dengan cara mantik. Nah, ini ada suatu kesalahpahaman ataupun jarang, ini sebagian orang tidak mengerti bahwa at-tariq ilallah itu dua. At-tariq ilallah itu dua, bukan satu. Tarik ilallah adalah an-nadhar yang pertama, yang kedua adalah as-sufiyah. Jadi cara menempuh kepada Allah itu ada cara dengan nadhar, dengan nalar, ada cara dengan riyadhah. Ini disampaikan oleh Sa'aduddin Taftazani dalam Muqaddimah Syarah Al-Maqasid, dan disampaikan oleh Al-Ghazali dalam Muqaddimah Mizanul Amal, dan disampaikan oleh Abdurrahman Al-Yusi dalam kitab Al-Kanun fil Ilmi. Jadi cara menempuh, orang yang menempuh perjalanan menuju Allah, ma'rifatullah, kalau prosesnya itu akal, maka dia dinamakan mutakallim ataupun nutbah. Kalau dia menempuh kepada perjalanan spiritualnya, yakni perjalanan kepada Allah dengan riyadhah, membersihkan hati dan khalwah, i'tizal, maka dia dinamakan dengan sufiyah. Nah, oke. Mantik kan dibesarkan oleh Aristo. Yang menurut Aristo, metode yang dikembangkan oleh Plato itu kurang bagus. Dia memiliki sedikit ilmu, kemudian dia berkhalwat ataupun dia suluk, dia menunggu anwar daripada Allah.
Itu nggak ada jaminan. Kalau dia datang anwar dari Allah, dari alam gaib, apa jaminan itu Allah anwar daripada Allah? Kasyafnya dari Allah, apa jaminannya? Bisa jadi itu dari syaitan. Apa timbangan yang bisa ditimbangi? Ini dari iblis, ini dari malaikat. Itu kalau dengan cara riyadhah. Bahkan riyadhah itu kadang-kadang kita mengalami sakit yang membuat pikiran kita itu banyak khayalan. Karena kita harus menjaga makanan, menjaga pola segala larangan-larangan yang dianjurkan kepada orang riyadhah. Maka nggak ada jaminan dengan cara khalwah ataupun suluk. Maka caranya adalah nutbah. Maka Aristo memilih cara nadar yang diikuti oleh mutakallimun. Nah, oke. Okay. Nah, untuk meraih, jadi tangga untuk terhubung dengan alam malakiyah, alam akiyah ini ukulul malakiyah. Ukul malakiyah itu yakni malaikat boleh dalam bahasa syariat. Kalau dalam bahasa ini Allah akal 10 lah. Karena kan Imam Al-Asfahani dalam syarah Matali Tawali itu akal 10 ya malaikat 10. Akal yang terakhir adalah malaikat Jibril katanya. Tapi menurut Al-Attar, yakni hadza kalam syi'ri, laisa hakiki. Nah, jadi informasi itu tersimpan di alam akliyah, yakni di alam ukul. Bagaimana jiwa kita itu terhubung? Tangganya adalah mukaddimah al-yakiniyat. Yakiniyat. Sehingga Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitab Mihakun Nadar, mengetahui satu rahasia af'al Allah itu membutuhkan 1000 bahkan 2000 mukaddimah. Oke, mengetahui satu asrar daripada suatu sifat Allah itu membutuhkan 1000 bahkan 2000 mukaddimah. Itu disampaikan dalam kitab Mihakun Nadar. Bahkan bukan cuma dalam ilmu ini, bahkan siapa itu yang membuat komputer namanya siapa? Alan Turing. Alan Turing ya? Alan Turing ya? Itu juga dalam memproses sehingga menghasilkan komputer itu mukadimahnya itu sangat panjang. Itu bisa disaksikan di filmnya kan, ada di film kan ya. Jadi ukul malakiyah biar terhubung itu harus di mukadimah. Al-Khatibi menyampaikan tujuan kita adalah ini. Jiwa kita terhubung dengan ilmu yakini. Ilmu yakini adalah zat sosok manusia yang terhubung pengetahuannya dengan ukul al-malakiyah. Jika terhubung dengan itu, maka manusia tersebut adalah yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu yakinian, ini metafisik. Maka para filsuf dulu itu mempelajari fisika, matematika itu adalah tangga untuk menuju metafisika ataupun ilmu yakinian. Bagaimana sekarang tangga itu bisa kita lihat tangga ini benar, tangga ini bermasalah. Atur ataupun setiap step yang kita jejaki hingga sampai ke tahapan selanjutnya itu tidak bisa kita deteksi benar dan salah kecuali dengan ilmu mantik. Kecuali dengan ilmu mantik, maka saat itulah mantik juga dibutuhkan untuk mendeteksi mana tangga yang benar dan mana tangga yang salah, atau mana mukadimah yang benar, mana mukadimah yang salah. Maka orang yang tidak mempelajari filsafat ataupun ilmu kalam yang tingkat tinggi, maka mantiknya mubazir. Mantiknya mubazir. Jadi walaupun Imam Al-Ghazali menyampaikan semua ilmu itu tunduk terhadap ilmu mantik, benar, tapi pada dasarnya mantik itu diperuntukkanlah untuk menjadi proses terhadap ilmu yakiniat ataupun ilmu metafisik. Itu proses ujungnya. Jadi memakai kepada yang lain itu mubazir lah kalau. Maka lihat Qutbuddin Ar-Razi yakni Al-Khatibi dalam Muqaddimah Syamsiyah menyampaikan apa? Lihat bagaimana ilmu mantik itu penting karena ilmu yakiniah. Ilmu yakiniah adalah ilmu yang paling mulia yang bisa diraih oleh manusia. Satu-satunya cara kita bisa terhubung dengan alam para anbiya, walaupun kita bukan para anbiya, tapi bisa mengetahui para ilmu-ilmunya adalah dengan terhubung alam malaki, ukulul malakiyah. Tak caranya bagaimana? Butuh kepada man. Maka disampaikan di sini. Waqana al-itla' dan itla' melihat, mengetahui terhadap dakaik ukul malakiyah. Ihatah mencakupi dengan hakikat, inti daripada hakikat-hakikatnya itu tidak mungkin
kecuali dengan suatu ilmu yang diberi nama dengan al-mantiq. Kenapa? Itbihi yu'arafu sihatuha min sakmiha. Karena dengan mantik dapat diketahui benarnya dakaik-dakaik tersebut daripada yang sakmi, yakni yang bermasalahnya, wastuha yang bagusnya, yakni wastuha itu dagingnya daripada lemaknya. Jadi kita lihat ini daging, rupanya lemak. Kata lain ialah ini kita duga yakinnya padahal wahmiyah. Hanya dengan mantik kita bisa meraih, bisa kita deteksi mana benar dan mana yang salah. Fa'asyara, maka karena ini fa'asyara ilayya, maka diberi isyarah kepadaku. Berarti ini isyarah bukan meminta. Jadi al-wazir, yani al-wazir Mongol itu memberi isyarah terhadap Al-Khatmi untuk menulis suatu kitab yang mencakupi semua kaedah-kaedah mantik. Maka fa'asyara ilayya, maka memberi isyarah kepadaku oleh orang-orang sa'ida bilutfil haqqi, yani orang-orang yang bahagia dengan mendapatkan kelembutannya hak, yani Allah, wamtaza bi ta'yidihi min baini kafatil khalqi. Ini lagi mujamalah ya. Ini Al-Khatimi sedang mujamalah nih. Dan karena wazir ini dibunuh tidak lama setelah ini, beliau dibunuh oleh para kerajaan, ini para sama-sama muslim lah saat itu, oposisi lah. Wamtaza, dan berbeda sosok ini, kata Al-Khatimi, dengan Allah menguatnya daripada manusia-manusia yang lainnya, keseluruhan manusia. Jadi dia terpilih. Ini sosok yang terpilih daripada yang lainnya. Wa mala ila janabihi ad-dani wal qasi, dan cenderung kepada sosoknya baik orang yang rendah dan orang yang tinggi. Jadi masyarakat kelas menengah, kelas bawah, kelas atas itu menyukai al-wazir tersebut. Wa aflaha bi mutaba'atihi al-muti' wal 'asi, dan sukses dengan mengikuti orang ini baik oleh orang yang taat ataupun orang yang bermaksiat. Nah, lihat ini benar-benar jamalah nih. Siapa man ini? Adalah Maula As-Sadru As-Sahib Al-Mu'addam Al-Alim. Ini saya baca matan saya. Al-Alim Al-Fadil Al-Maqbul Al-Mun'im. Al-Mun'im boleh. Al-Muhsin Al-Hasib Al-Nasib. Jadi Al-Nasib Dhul Manaqib wal Mafakhir Syamsul Millah wad Din. Nah, lihat gelarnya, Masya Allah. Bahaul Islam wal Muslimin, Qudwatul Aqabiri wal Amatir, Mulukul Sudur wal Afadil, Qutbul A'ali, Falakul Ma'ali, Muhammad bin Al-Maula Al-Sadrul Mu'addam As-Sahib Al-A'zam Dusturul Afaq. Masya Allah. Asifuz Zaman, Asif masa Nabi Sulaiman. Asifuz Zaman, Mulku Wuzara'il Syarqi wal Gharab. Ya, Masya Allah. Sahibul Ad-Diwanil Mamalik, Bahaul Haqqi wad Din, wa muayyid ulama'il Islam wal Muslimin, Qutbul Muluk was Salatin, Muhammad adamallahu dilalahuma wa dha'afa jalalahuma alladhi ma'a hadathati sannihi faqa bis sa'adatil abadiyah wal karamati sarmadiyah. Ini beliau masih muda ya, wazir ini masih muda. Hadasah ini umurnya masih muda, tapi faqa telah melampaui dengan kesuksesan yang abadi dan kemuliaan yang sarmadah. Ini sarmadah itu yang abadi juga. Waqtusa bil fadailil jamilah wal khasailil hamidah, dan yang memiliki spesial dengan kelebihan-kelebihan yang agung, yang indah, dan perkara-perkara yang terpuji. Saya rasa ini tidak perlu saya terjemah. Apa yang diisyarah? Jadi Muhammad Syamsuddin Muhammad itu memberi isyarah kepada Najmuddin Al-Qatibi bitahrir, dengan mengurai satu kitab dalam ilmu mantik. Kitab apa? Kitab apa yang disarankan untuk ditulis? Jami' li qawaidihi, yang menghimpun bagi semua undang-undang ilmu mantik. Hawil li usulihi. Ini sifat yang pertama, Pak. Jami',
dia mencakupi bagi semua kaedah-kaedah ilmu mantik. Hawin li usulihi, dan mencakupi bagi semua usul-usul daripada ilmu mantik. Wa dawabitihi, dan yang mencakupi dabit-dabit daripada setiap usul. Maka karena ada isyarah, ini ada isyarah daripada seorang wazir, sosok yang sangat dibanggakan, fabadartu ila muqtada isyaratihi. Maka aku pun bersegera, tidak berlambat-lambat. Karena ini wazir, isyarah al-wazir. Fabadartu, maka aku pun segera kepada tuntutan isyarahnya, untuk melakukan tuntutan isyarahnya al-wazir. Wa syara'tu fi thabtihi wa kitabatihi, dan aku pun memulai dalam menetapkannya kaedah dan menulisnya kitab, mustalzaman alla ukhilla bi syai'in yu'taddu bihi min al-qawa'idi wa dawabiti ma'a ziyadatin syarifatin wa nukatin latifatin min 'indi ghaira tabi'in li ahadin min al-khalaiqi. Yang aku konsisten, aku menulis kitab ini dalam keadaan mustalziman, konsisten. Oke, saya mengkonsistenkan akan bahwa tidak aku cederai dengan sesuatu yang yu'taddu bihi, yang dianggap penting dengan sesuatu tersebut daripada kaedah dan dawabit. Jadi Al-Qatibi menulis ini, beliau berprinsip saya tidak akan meluputkan suatu pembahasan yang penting daripada kaedah dan dawabit. Semua kaedah dan dawabit dalam mantik saya tuliskan dalam kitab ini. Ma'aziyadah. Jadi walaupun kaedah dan dawabit ditulis oleh Al-Qatibi, ada tambahan apa? Ma'aziyadatin, beserta tambahan-tambahan yang syarifah. Tambahan itu yang sifatnya adalah sangat mulia. Wanukat, dan poin-poin yang latifah, yang halus. Min indi, daripadaku. Ghaira tabi, yang tidak mengikuti bagi seorang pun daripada manusia. Ini ada beberapa tambahan, yang tambahan itu berangkat dariku. Saya tidak mengikuti siapapun. Tidak mengikuti siapapun daripada al-manatika. Balil haqqi as-sarih alladhi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Bahkan, yang diikuti oleh Al-Qatibi siapa? Bukan yang masyhur, bukan seorang pun para ulama mantik sebelumnya. Yang aku ikuti ini ini idharab intikalnya bagi tabi. Terus mengikuti siapa? Mengikuti bagi kebenaran yang nyata, alladzi, kebenaran yang tidak datang kebenaran tersebut oleh kebatilan, min baini yadaihi, di hadapan, wala min khalfihi. Wasammaituhu, dan aku namakan akan kitab ini dengan Risalah Syamsiyah fil Qawaidil al-Mantiqiyah. Okay. Jadi emang adat para ulama seperti Jalaluddin Ad-Dawani itu lebih keren lagi. Jalaluddin Ad-Dawani dalam syarah Tahzib beliau mengatakan, saya nulis syarah terhadap Tahzib, saya tidak mengikuti siapapun. Saya tidak mengikuti pendapat yang sudah masyhur, yang benar tetaplah yang benar. Dan saya tidak terpaku jumud dengan apa yang sudah viral ataupun apa yang sudah menjadi kesepakatan, yang benar tetaplah benar. Ini begitulah kurang lebih yang disampaikan oleh Al-Qatibi. Beliau sendiri mengkritik Fakhruddin Ar-Razi walaupun itu adalah madrasahnya. Waratabtuhu ala muqaddimatin wa thalati maqalatin wa khatimatin. Aku susun kitab ini di atas satu muqaddimah, 3 makalat, dan 1 pengakhiran. Mu'tasiman bihablit taufiqi min wahibil aqli wa mutawakkilan ala judihil mufidhi lil khairi wal adli innahu khairu muwaffiqin wa mu'inin. Yang berpegang dengan tali taufik, yakni taufik, yang taufik itu seperti tali. Ini dari siapa? Siapa yang memberi taufik itu? Daripada pemberi akal, yakni Allah, dan bertawakal terhadap kemurahannya Allah, yang Allah itu menuangkan bagi kebaikan dan keadilan. Kenapa saya mu'tasiman? Ini ilat terhadap kenapa saya berpegang teguh dengan sosok pemberi akal
dan saya bertawakal terhadap kemurahannya, karena Allah itu, karena wahibul akli itu adalah sebaik-baik yang memberi taufik dan sebaik-baik yang memberi bantuan. Oke, jadi untuk pertemuan ini saya cukupkan di sini. Di pertemuan selanjutnya saya akan baru memulai menguraikan inti daripada setiap poin Syamsiah. Saya sarankan kepada kawan-kawan sebelum hadir, sebelum mengikuti dars, antum paling kurang istihdar kitab Taisir Risalah Syamsiah. Paling kurang itu. Biar diskusi kita asik. Karena membaca kitab ini, mempelajari kita ini bukan yakni sami'na wa ta'na, tapi ada munaqasyah. Bagaimana misalnya antum sudah mempelajari Isakuji, bagaimana dalam Isakuji menyampaikan begini, dalam sulam begini, kemudian dalam tahzibnya berbeda lagi, bagaimana ini dengan Syamsiah? Karena ke depan Al-Qatibi itu tidak mengikuti mazhab Imam Ar-Razi, tidak mengikuti mazhab Hukama. Berbeda. Ya kan? Jadi saya menyarankan untuk membaca, mempersiapkan paling kurang kitab Taisir, ataupun lebih dari itu, ahlan wa sahlan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Dari awal tentang sejarah, tentang rentetannya, ataupun dengan apa yang dibaca barusan. Dipersilahkan. Bagaimana? Ataupun ada makna, ada ibarat di mukadimah tadi yang tidak jelas. Assalamualaikum, Tengku. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, kenalkan saya Ziko, Tengku. Mau Ah, nanya. halo, Mas. Tadi di Mukaddimah kan kita artikan bahwa kana litila ala daqaiqiha hanya itu ke ukul malakiyah. Itu memang Yakiniat, ke ukul malakiyah. yakiniat, yani malish Oke, oke. yakiniat, yakiniat, malish, Oke. yakni yakiniat. Saya agak kurang fokus hari ini karena perjalanan 5 jam tadi. Ini baru sampai. Saya pulang Oke. kampung, ini balik karena ada das dengan kawan-kawan. Yani yakiniat ya, Mas. Ittila ala daqaik yakiniat wal ihatah bi kunhi haqaik yakiniat. Malish, malish. Kemudian ini ada satu lagi tentu pertanyaan dari saya juga tentang Mukaddimah. Ini lebih ke maknanya mungkin. Tadi kan di awal kita bahas tentang bahwasannya ada isyarat lah begitu eh, dari Al-Matin kepada kitab-kitab ataupun istilah-istilah tabi'iyat seperti tadi Ajromul Falakiyah, Jawahir Akliyah seperti itu. Nah, apakah kita sebagai eh, Asy'ariyah begitu dengan isyara-isyara ini bisa mengatakan bahwasannya beliau ini merupakan filsuf seperti Ibnu Sina atau yang lain, atau ini hanya sebagai apa istilahnya wawasan saja gitu kepada pembaca. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Ini kalam khatir sebenarnya. Yakni para mutakallim setelah Nasiruddin At-Tusi itu lebih terpengaruh dengan At-Tusi daripada Ar-Razi. Said Syarif Al-Jurjani, Sa'aduddin Taftazani, Abdudin Al-Inji, Al-Qatibi, dan beberapa yang itu lebih banyak dipengaruhi oleh At-Tusi daripada Ar-Razi sendiri. Wabil khusus dalam ilmu kalam falsafi. Ini ada penelitian yang bagus yang baru dipublik oleh Syekh Abdurrahman Al-Muhairik. Beliau murid Syekh Sa'id Fudah dan baru selesai doktor di Jerman, di Munich. Beliau membuat penelitian terhadap madrasah mutaakhir itu lebih banyak dipengaruhi oleh At-Tusi. Bahkan dulu di Turki Utsmani itu ada madrasah yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nama madrasah itu Tajrid. Lulusan dari situ namanya Pak Tajridi, Tajridiyah. Untuk memfokus terhadap kitab Nasruddin At-Tusi yang berjudul Tajrid. Jadi fokus mutaakhirun itu kalau dalam kalam itu lebih kita tajrid. Ini kan lebih ke falsafinya nih yang dibahas. Dan perlu diketahui juga bahwa
Eh, Kalam falsafi itu pada hakikatnya kalau antum baca itu seperti mentaufik, yakni seperti yang dilakukan oleh Jalaluddin Ad-Dawwani, Al-Asfahani, Al-Baydawi, itu tidak ada bedanya antara falsafi, kesimpulan filsafat dengan kesimpulan mutakallim. Seperti pada sifat ma'ani, masalah wujud zaidah ala zat, wujud zihni. Karena jumhur mutakallimin itu mengingkari wujud zihni. Hatta Ar-Razi sendiri, Ar-Razi ini contohnya ya, Ar-Razi, wujud itu adalah hal, bukan sifat. Tapi mutaakhirin, hal adalah wujud adalah sifat. Kemudian ada beberapa perkara-perkara yang lainnya emang lebih dipengaruhi oleh At-Tusi. Ini perlu bukti ya. Ada kitab sama saya, tapi belum diberi izin untuk dikirim ke kawan-kawan. Nah, jadi ibarat-ibarat ini adalah saya tidak meyakini bahwa ini adalah keyakinan daripada Al-Khatibi, tapi ini karena mantik adalah bagian daripada filsafat. Ingat, mantik itu pendapat yang kuat, kalau menurut saya itu adalah bagian daripada filsafat. Karena mantik sendiri itu dibangun di atas kaidah filsafat. Contohnya, menurut mutakallim Asy'ariyah, hakikat itu sama. Al-haqaiq mustarika. Semua hakikat itu sama, terdiri daripada johar farad. Nah, oke. Banyak johar faradnya ya jisim lah, nanti ada surah. Sedangkan menurut filsafat kan filsafat kadim daripada hayula dan surah. Hayula dan surah. Karena kenapa? Karena antara satu hakikat dengan hakikat yang lain berbeda. Maka untuk membedakan antara satu hakikat dengan hakikat lain perlu fasal. Maka pembahasan jenis dan fasal itu bukan dibangun di atas konsep mutakallim, tapi di atas konsep falsafah. Ini juga diterangkan oleh Al-Yusi dalam Hasyiah Mukhtasar Mantik Hasyiah Mukhtasar Sanusi, dan juga dalam kitab Al-Kanu. Beliau menyampaikan problematik ini dan disampaikan juga oleh kalau tidak salah Syekh Sami Ali An-Nasyar dalam kitab Manahijul Fikr. Nah, jadi mau saya simpulkan, karena ini adalah mantik bagian daripada filsafat, maka beliau memberi mukaddimah dengan warna-warna filsafat. Nah, ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Bagaimana? Ke depan, setelah penjelasan dan sesi tanya jawab, kalau ada yang kurang jelas dari penjelasannya, ataupun ada pertanyaan, itu boleh japri saya secara pribadi boleh. Dan boleh juga menunggu di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya ada yang kurang puas, silahkan. Dan ingat, DAS ini bukan majlis taklim, tapi emang al-nukush, kritik. Dan kritik bukan kritik hanya untuk saya tidak setuju dengan ini. Berarti ini tidak ada pertanyaan yang lain. Saya akhiri. Bagaimana? Ada ya dari kawan-kawan yang lain? Ya Ustadz, kalau boleh PDF untuk Taisir itu ada PDF-nya, mungkin bisa dibagikan di grup. Baik, saya kirim di grup setelah ini. Oke, yang kedua juga Ustadz, apakah ini masih juga ada rekamannya untuk bisa dicatat lebih lengkap nanti? Baik, saya ada rekam, saya ada ngerekam dengan HP di depan, akan saya kirim nanti, insya Allah. Dan ada rekaman juga dari kawan-kawan. Terima kasih. Ada kawan-kawan dari yang lain pertanyaan? Males Tengku, ada ini satu lagi Tengku. Tadi kan kita membahas tentang dua tarikah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, ada An-Nazar, ada Ar-Riyadhah. Kemudian tadi antum mengatakan bahwasanya Aristo mengkritik Plato begitu ya, dalam torikohnya Plato yang lebih condong ke suluk ataupun Riyadhah, karena tidak ada jaminan pasti bahwasannya nur yang datang itu adalah dari Allah. Ini pertanyaan saya baru agak kepikiran gitu. Apakah Aristoteles ini memiliki apa namanya
semacam manhaj riyadhah gitu, atau dia memang sirf hanya nazar saja, dan apakah juga sebaliknya Plato juga memiliki manhajnya nazar? Nah, Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kan tarikahnya Platonis kan Isyraqiyun, sedangkan Aristo adalah Masyaiyun. Isyraqiyun itu tetap ada landasan daripada ilmu logika. Maka kalau kita baca kitab Hikmatul Isyraq karya Suhrawardi dengan syarah Qutbuddin Aisyarati, itu setengahnya adalah muqaddimah mantik. Tapi mantik yang berbeda juga kesimpulan dengan Aristo. Seperti kita misalnya jenis dan pasal, mereka enggak. Dengan arat. Satu hakikat, suatu definisi itu baru sempurna dengan gabungan-gabungan arat. Bukan dengan jenis dan pasal. Dan banyak kritikan-kritikan para Isyraqiyun seperti Suhrawardi. Bahkan mengkritik Aristo tidak beradab dengan Plato. Dalam kitab Hikmatul Isyraq. Itu yang pertama. Jadi orang Isyraqiyun itu tetap harus ada modal ilmu logika. Tapi fokus utamanya adalah riyadhah. Nah, alasannya bukan cuma sekedar membedakan itu. Jaminan tubuh. Apakah tubuh kita sanggup? Ya kan? Sedangkan Masyaiyun ataupun An-Nadhar yang tadi ada juga khalwahnya, tapi bukan fokus utama. Misalnya gini, An-Nadhar dia kritis, dia menyusun kalimat, tapi nafsunya nggak dijaga, makannya berlebihan. Itu jangankan sampai berpikir aja nggak sanggup. Karena kan kalau banyak makan tiduran kita. Jadi ini lebih lengkapnya antum baca dalam kitab Muqaddimah Mizanul Amal karya Imam Al-Ghazali. Di situ disampaikan kalau ada seorang tuh orang yang sudah lanjut umur, itu disarankan pilih jalur amal, yakni riyadhah. Ataupun dia masih muda tapi tidak cerdas, maka dia pilih amal. Yang ketiga, dia cerdas tapi nggak ada guru, pilih amal. Yang keempat, kalau dia masih muda dan cerdas dan dia dapat mu'alim, maka dia tempuh jalan An-Nadhar. Jadi Al-Ghazali tidak secara mutlak melebihkan antara satu dengan yang kedua. Yang kedua, antum harus membaca Muqaddimah Syarah Maqasid karya Sa'aduddin Taftazani. Jadi seorang sufi dengan Isyraqiyin Indonesia itu sama. Tariknya sama, tapi mabda'nya berbeda. Mabda' sufi adalah Al-Quran dan hadis. Mabda' Isyraqiyun adalah kaidah-kaidah filsafat. Masyaiyun dengan mutakalimin tariknya sama, An-Nadhar. Tariknya sama, mabda'nya berbeda. Mutakalimun itu Al-Quran dan hadis, sedangkan filsafat adalah akal. Nah, nanti ada satu kitab Khilaf Bainal Mutakallimin wal Hukama, kalau tidak salah, yang ditulis oleh ulama besar Turki Utsmani. Alakah nisbah antara Isyraqiyun dengan Masyaiyun, apakah yakni tabayun, umum khusus mutlak, umum khusus wajhin, kemudian antara sufi dengan mutakallim, apakah dia itu yakni tabayun ataupun dia adalah umum khusus mutlak. Nah, itu ada satu kitab juga yang luar biasa bagus. Saya pun baru menemukannya sekitar 2 minggu yang lalu. Kalau perlu silahkan Japri. Ada kawan? Ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Bagaimana? Tidak ada ya? Berarti kita akhiri. Oke. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji wal ma'af. Kita selawat. Allah Qala على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rob. Yuk perkenalan dulu yuk. Perkenalan dulu. Ya Rob si Dirsa lah, gimana sih? Ya Rob, ya Rob. Dalam. Impor sana. Jadi, jadi kalian mau ngambil jalan Nazor
atau sufi guys. Udah. Udah. Yuk. Anak ngikut antum Iya tuh kesempatan. aja main futsal. Insyaallah Sidi Arifi. Keluar kak, keluar dari ATM terus kaki. Allah alaik ya Sidi. Ya, Masya Allah, Sidi Aswad. Sidi Irsal ya Rob, Sidi. Izin keluar. pamit ya. Ya, izin. Ana juga izin. Oh Assalamualaikum. iya izin sesari. Saya dari Oh, Sarif ambil jalan Riyadhah. Kalau antum yo, jalan apa antum ambil? Jumpa kita. Bang Aswad berisik, Bang Aswad. Ya Jalan ya. Kepala Sipah.